Ini merupakan Kampung Pravimulia, kampung yang berada di dataran Lembawa Pramasi dan terletak di Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kampung yang berjarak 65 km dari Kabupaten Manokwari. Letak geografis yang berada di ketinggian dengan daerah tropis, curah hujan yang tinggi, menjadikan Pravimulia menjadi daerah yang subur, sehingga menjadi sentral pengembangan dan juga menjadi lumbung padi bagi Kabupaten Manokwari dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Struktur di Desa Pravimulia bisa dikatakan sudah cukup maju, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas pasar, sekolah, rumah ibadah, kesehatan, jaringan internet, jaringan air bersih, jaringan irigasi, dan home industry. Kampung Pravimulia memiliki luas wilayah 772 hektar persegi dengan jumlah penduduk 3.156 jiwa per tahun 2021, yang mayoritas mata pencariannya adalah petani. Walaupun didominasi dengan masyarakat desa dengan mata pencarian sebagai petani, banyak juga yang membuka usaha toko kelontong, rumah makan, peternakan hewan, dan masih banyak usaha lainnya. Desa Pravimulia termasuk desa swasembada atau desa yang sudah maju dan terbuka dengan berbagai hal, sehingga bisa memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya untuk kemajuan desa. Pandemi COVID-19 yang terjadi dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pangan, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, bahkan secara nasional. Untuk itu, para petani tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ini merupakan salah satu upaya dari petani Pravimulia untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Manokwari pada masa pandemi seperti ini, sehingga ketersediaan pangan tercukupi. Awal mula berdiri Kampung Pravimulia, kami warga Kampung Pravimulia berdiri tahun 1984, yang mana sebelumnya adalah warga Tran SP1, yang kemudian menjadi kampung definitif pada tahun 1984. Sampai saat ini sudah ada 5 kepala kampung, yang mana saya yang nomor 5 atau sudah berjalan selama 1 tahun ini. Perkembangan penduduk di Kampung Pravimulia hingga saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping jumlah penduduk asli yang ada di Kampung Pravimulia, banyak pendatang yang datang dari luar Manokwari, datang menetap di Kampung Pravimulia selama kurun waktu yang cukup lama. Kemudian wilayah Kampung Pravimulia berada 772 hektar, yang mana kita mempunyai lahan pekarangan seluas 100 hektar, kemudian tahan ladang seluas
401 hektar, kemudian persawahan 272 hektar. Penduduk Kampung Pravi Mulya mayoritas pekerjaannya adalah bertani, baik petani sawah, petani sayuran, dan palawija. Suwarto mengharapkan agar para petani tetap menjalankan aktivitas bertani seperti biasanya, terutama di musim tanam seperti ini. Karena dengan demikian, Kampung Pravi Mulya bisa dapat mengantisipasi krisis pangan di masa pandemi. Tetapi ia juga menganjurkan petani tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus yang sedang melanda negeri ini. Menjadi tantangan sektor pertanian saat ini adalah menunjukkan bahwa petani adalah profesi yang menjanjikan kesejahteraan, dan bagaimana petani milenial ikut berperan dalam mengembangkan sektor pertanian. Dikarenakan mayoritas petani saat ini kebanyakan usia di atas 45 tahun. Sementara kebutuhan akan pangan saat ini meningkat dan permintaan terus bertambah, sehingga generasi muda diharapkan mempunyai minat yang besar dalam membangun sektor pertanian. Antisipasi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan dan entah kapan berakhir, petani Pravi Mulya terus bekerja keras untuk menanam padi. Sebelum menanam padi, para petani sudah mempersiapkan media tanam, yaitu dengan mengolah tanah sebagai media tanam, yang diawali dengan membersihkan tumbuhan liar atau gulma, sehingga padi dapat tumbuh dengan subur dan dapat memberikan hasil yang berkualitas. Pembersihan lahan ini dilakukan beberapa kali agar petani memastikan tanaman liar benar-benar bersih dan media tanam siap digunakan. Setelah tanaman liar sudah dibersihkan, barulah tanah dialiri air agar tanah menjadi lunak dan siap dibajak. Dalam proses pembajakan, petani sudah menggunakan alat modern seperti traktor, tetapi masih ada juga yang menggunakan alat tradisional, yaitu cangkul untuk menggemburkan tanah. Supaya padi dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan hasil yang maksimal, kebutuhan akan air juga sangat dibutuhkan, karena tanaman padi adalah tanaman yang banyak membutuhkan air, terutama dalam tumbuh tanam harus selalu tergenang air. Untuk itu, pembangunan bendungan dan irigasi sangat diperlukan guna kelancaran penyaluran air secara lancar. Oleh karena itu, petani Pravi Mulya mempunyai petugas pengairan yang khusus bertugas mengatur pemberian dan pembagian air ke sawah-sawah milik petani. Untuk mengetahui kebutuhan air yang harus disediakan lahan pertanian, informasi atau data kebutuhan air tanaman sangat dibutuhkan. Maka sangat penting mengetahui pemakaian air konsumtif tanaman, ketersediaan air dan pengairan yang baik dapat memberikan hasil yang maksimal pada tumbuh kembang padi. Petani mempersiapkan bibit padi untuk disemai. Pesemaian dilakukan dengan menyiapkan wadah semai dan memilih bibit unggul, sehingga nantinya petani dapat memperoleh hasil yang berkualitas. Setelah benih pesemaian sudah tumbuh dengan 3-4 helai daun, barulah akan dipindahkan ke media tanam, yaitu lahan yang sudah dibajak. Jangka waktu dari semai hingga menjadi bibit siap tanam sekitar 12 hingga 14 hari. Setelah itu bibit siap ditanam.
Petani Pravimulya menanam beberapa varietas padi dengan umur padi yang bervariasi dari umur 70 hari sampai 90 hari lebih. Desa Pravimulya sendiri lebih banyak menanam padi dengan varietas umur pendek, yaitu 70 hari atau 2 bulan lebih sudah bisa dipanen. Hal ini dimungkinkan agar petani dapat memproduksi hasil padi setahun 3 kali, sehingga ketersediaan beras selama masa pandemi tercukupi. Pada musim sekarang ini musim tanam kedua ya, karena sudah masuk musim kedua. Pertama-tama saya ceritakan untuk pengolahan tanah. Jadi kita pergunakan alat yang mungkin sudah modern, ini Kubota roda 4 yang biasanya dulu pakai roda 2 yang cuma cara kerjanya kurang cepat, jadi pakai yang roda 4. Pertama-tama proses pengolahan tanah dan pensemaian pertama kali. Itu rutinitas petani di SP1. Jadi 1 tahun 2 kali tanam. Ini musim tanam kedua. Sementara ini sudah musim mau tanam. Jadi sudah mau tanam, jadi sudah semai, umur sudah 10 hari semai, jadi ini sudah mulai ngolah tanah yang terakhir tinggal tanam. Pada musim tanam padi yang kedua, petani biasanya mengolah lahan tanah dengan cara di sawah. Ini disebabkan air untuk menggarap tanah masih sangat mencukupi, karena masih banyak curah hujan. Pengolahan tanah juga bertujuan untuk mengubah fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan berlumpur. Dengan begitu, gulma akan mati dan membusuk menjadi pupuk alami agar tanah menjadi subur. Selain pembajakan, dilakukan juga pengairan dan perbaikan pengaturan pematang sawah serta selokan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Dalam budidaya tanaman padi, maka tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tersebut. Serangan hama dan penyakit apabila kurang tepat pengendaliannya, maka akan menurunkan produktivitas dari hasil panen petani. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan petani untuk bisa mengenal jenis-jenis hama dan penyakit tanaman padi, agar petani mampu mengidentifikasi dan mengendalikan secara cepat dan tepat, maka produktivitas akan meningkat. Melihat persoalan yang dialami petani Pravimulya dalam pengendalian hama dan penyakit budidaya tanaman padi, maka pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, OPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, membangun sebuah laboratorium pengamatan hama dan penyakit atau LPHP di Kampung Pravimulya, guna membantu petani dalam mengendalikan hama dan penyakit serta meningkatkan atau menjaga produktivitas hasil panen. Laboratorium ini nantinya melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura bagi petani Pravimulya.
Laboratorium ini juga berfungsi sebagai tempat investigasi dan diagnosis dalam permasalahan kesehatan tanaman dan juga wadah penyaluran informasi pengendalian tanaman. Jadi peran daripada laboratorium ini adalah untuk melakukan pengamatan dan pengendalian OPT, hama dan penyakit yang ada di baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Jadi itu yang peran utamanya. Nah, di lapangan kita punya petugas lapangan untuk secara rutin melakukan pengamatan dan melakukan pelaporan setiap 2 minggu. Nah, di sini kita analisa, baru kita lakukan pengendalian baik sebelum tanam atau setelah tanam. Kemudian peran lainnya, laboratorium akan melakukan pembinaan kepada petani. Jadi pembinaan biasanya dilakukan melalui penerapan pengendalian hama terpadu, kemudian pembinaan gerakan pengendalian, pembinaan pengembangan teknologi yang menggunakan ramah lingkungan. Pengendalian hama terpadu merupakan upaya yang dikembangkan dalam rangka mengurangi penggunaan pestisida di sektor pertanian. Petugas laboratorium juga mengingatkan petani agar pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi baiknya dilakukan sedini mungkin guna mencegah adanya serangan hama dan penyakit yang akan mempengaruhi hasil panen petani nantinya. Petugas juga melakukan pengawalan terhadap budidaya tanaman padi petani Pravimulya dari awal dengan melakukan perlakuan benih. Ini bertujuan untuk memberikan pertahanan atau proteksi terhadap hama dan penyakit di persemaian dan untuk memberikan nilai tambah pada benih. Dengan pelaksanaan pengendalian yang baik dan penggunaan pestisida nabati yang berasal dari alam dan ramah lingkungan, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petani di Kampung Pravimulya. Kampung Pravimulya dengan sektor unggulan padi yang menjanjikan, sehingga perlu dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini pupuk yang cukup bagi tumbuh kembang padi. Karena dengan penggunaan dan pemberian pupuk yang baik dapat meningkatkan dan mempercepat hasil produksi dan dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Pemerintah daerah diharapkan dapat ikut campur tangan atau ikut berkontribusi dalam pengawasan keberadaan pupuk subsidi bagi petani agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu, sehingga ke depan kelangkaan pupuk tidak terjadi. Apalagi sekarang masuk musim tanam padi yang kedua, petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni pembangunan pertanian khususnya padi, sehingga kebutuhan pokok akan beras tidak lagi didatangkan dari luar. Padahal Kabupaten Manokwari mempunyai wilayah yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Jadi musim tanam utama dan musim tanam kedua. Pada musim tanam kedua ini, para petani Pravimulya optimis akan menghasilkan padi dengan baik karena curah hujan masih turun dan suplai air masih cukup tinggi.
Rata-rata semua petani Pravimulya sudah pada menanam bibit. Ada yang sudah proses tanam, tetapi masih ada juga yang dalam proses pengemburan tanah. Untuk varietas padi yang ditanam adalah Sertani 4, Impari 4, Impari 30, dan Mekongga. Untuk musim tanam sendiri sudah diatur secara bertahap, karena ini berkaitan dengan pembagian air ke sawah-sawah milik petani. Petani Pravimulya juga mengembangkan padi dengan umur pendek, sehingga memungkinkan petani untuk bisa tanam padi setahun 3 kali. Kalau umur padi bervariasi ya, ada yang dari tanam 75 hari sudah panen, ada yang 95 hari sudah panen, ada yang 100 lebih baru panen, tergantung varietasnya yang ditanam. Sementara ini di komplek ini banyak yang varietas umur pendek, jadi 70-75 hari. Sementara ini dikembangkan, ya mudah-mudahan nanti berkembang bagus, bisa tanam 1 tahun 3 kali. Rata-rata petani Pravimulya dapat menghasilkan 2,5 ton beras untuk 1 hektar lahan. Sedangkan lahan pertanian khususnya padi seluas 272 hektar dari 822,5 hektar yang ditargetkan. Ini merupakan usaha pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Manokwari terjaga dengan baik selama masa pandemi. Salah satu hal yang menjadi kendala bagi petani adalah bagaimana memasarkan hasil panen miliknya. Untuk itu, Kampung Pravimulya telah mempunyai BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang telah didirikan pada tahun 2020 lalu. BUMDes inilah yang membantu petani dalam memasarkan hasil. Boleh dikatakan, BUMDes adalah perpanjangan tangan dari petani. BUMDes membeli dari petani lalu dipasarkan lagi ke pembeli. BUMDes Pravimulya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga hasil padi milik petani dibeli untuk kebutuhan jatah beras bagi seluruh pegawai di pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Kita mempunyai badan usaha milik desa yaitu BUMDes yang saat ini sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membeli hasil padi ataupun hasil beras dari petani untuk kita salurkan ke ASN di Kabupaten Manokwari. Di SP1 ataupun yang selama ini dikenal dengan Kampung Pravimulya, selama ini kita dikenal dengan lumbung padinya untuk Kabupaten Manokwari. Jadi peningkatan di bidang pertanian khususnya di padi sawah masih kita tingkatkan demi kemakmuran masyarakat Kampung Pravimulya, dan pemasarannya sudah dilakukan oleh BUMDes. Jadi petani sudah tidak merasa kesulitan dalam pemasaran beras di Kampung Pravimulya ini. Kampung Pravimulya yang dikenal dengan lumbung padi bagi Kabupaten Manokwari tidak hanya menanam padi, tetapi juga tanaman hortikultura lainnya, seperti tomat, rica, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sesuai dengan rencana kampung ke depan bahwa Kampung Pravimulya akan dijadikan kampung agrowisata, yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata, yaitu perpaduan antara pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang dikombinasikan menjadi destinasi yang menarik bagi masyarakat. Dengan adanya agrowisata Kampung Pravimulya, diharapkan dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan petani, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat perkotaan yang ingin berlibur, berwisata, sekalian belajar ilmu bertani dan berkebun. Kampung Pravimulya merupakan lumbung padi untuk menjaga konsep ketahanan pangan terus terjaga dan terjamin. Tidak hanya selama masa pandemi, akan tetapi terus berkesinambungan sehingga kekhawatiran akan kekurangan pangan tidak terjadi.